Oke, masuk ke part 2 dasar kelistrikan. Nah, di part 2 ini kita fokus ke bagian voltage dan power atau beda potensial dan daya. Voltage dan power. Oke. Bahasan yang pertama, voltage atau beda potensial. Biasanya orang bilang tegangan ya. Nah, apa sih beda potensial itu? Jadi nih, ini atau beda potensial ya. Nih gue tulis beda potensial. Nah, jadi kita pelajarin tegangan ini kayak gini. Kita pakai suatu sirkuit general nih. Misalnya ini ada sirkuit nih. Ini terminalnya. Nah, ini sirkuit general nih. Ini abstrak aja bentuknya. Gue buat asal-asalan. Nah, bentuk ini sebenarnya sirkuit yang kompleks. Sirkuit kompleks cuma dijadiin simple. Nah, dalamnya ada kapasitor, induktor, resistor semuanya di sini. Nah, cuma jadiin simple kayak gini. Dia punya dua terminal. Yang pertama terminal A, terminal B. Nah, jadi kalau beda potensial itu sebenarnya cuma perbedaan potensial di antara dua titik nih. Nah, jadi beda potensial itu antara dua titik, nggak satu titik doang misalnya. Beda potensial A antara A sama B, bukan tegangan di A, bukan. Tapi beda potensial di A antara A dan B. Oke, tadi nih, ini general circuit ya. Nah, jadi kalau adanya beda potensial antara A dan B itu maksudnya apa? Ini misalnya beda potensial antara A dan B. Nah, adanya beda potensial antara A dan B itu artinya usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan dari A ke B atau dari B ke A. Jadi gitu. Beda potensial itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Oke. Nah, jadi beda potensial itu notasinya ini ya, volt ya, 1 volt misalnya. 1 volt. Nah, voltage itu sama dengan apa? 1 joule per kolom. Nah, dari sini bisa dibaca nih. Kalau 1 volt itu artinya apa? 1 joule atau satu usaha untuk memindahkan satu muatan, satu kolom. Oke, jadi usaha untuk memindahkan satu kolom. Nah, ini dilambangkan dengan V ya, V. Atau biasa V kecil. Ini berubah terhadap waktu. Nah, voltase itu dia kalau di suatu benda ya, dia bisa ada arus listrik atau enggak. Nih misalnya kalau enggak ada arus listrik di ini automobile battery ini misalnya, baterai mobil. Nah, ini kan ada atasnya. Nah, baterai mobil yang 12 volt itu. Nah, ini beda potensial 12 volt walaupun dia nggak dialirin arus, walaupun dia nggak disambungin ke rangkaian, tapi tetap beda potensialnya 12 volt. Oke, nah nih convention. Nah, jadi kalau kita nulis ini ya apa konvensinya, tandanya. Nah, misalnya ada dua titik tadi ya, kita pakai rangkaian general tadi, rangkaian simple. Nah, ketika kita menuliskan beda potensial, kita harus nulis nih antara dua titik ini plus atau minus. Nah, terus di tengahnya kita kasih kuantitasnya V1 misalnya, VT. Nah, gitu. Jadi ada tanda plus minus, ada kuantitasnya. Ini btw agak nggak jelas. Nah, ini VT. Oke. Nah, misalkan nih gue punya di sini gini. Nah, terus di atasnya plus nih, ini plus, ini minus. Beda potensialnya itu minus 5. Nah, ini titik A, ini titik B. Nah, ini artinya apa nih? Artinya plus minus itu. Plus minus itu artinya titik A itu lebih positif dari titik B. Nah, kalau voltasenya minus 5 artinya apa? Kita fokus ke titik A. Berarti titik A ini artinya minus 5 ya, artinya minus 5 nih.
artinya minus 5. A itu lebih minus 5 dari B. Nah maksudnya gitu nih. Oke, ini sama aja kayak misalnya gua buat nih. Nah di sini tetap A, di sini tetap A, di sini tetap B. Nah tapi di sini minus, di sini plus. Nah voltasenya gua ubah 5. Nah ini sama ini sebenarnya. Nah, jadi kalau tanda dibalik, ini dibalik itu sama aja. Nah jadi B itu lebih positif dari A. Nah terus A juga apa? B itu kan kita fokusnya ke B kan ya, fokusnya ke B. Berarti artinya 5 itu apa? B itu lebih plus 5 positif dari A. Sama aja kan ini juga nih. Nah yang di rangkaian pertama nih, kalau kita ke B nya, B itu berarti apa? Lebih, kebalikannya kan ya, 5 positif dari A. Sama aja sebenarnya nih. Tapi kalau dibalik, tanda dibalik, ini dibalik sama aja. Oke, nah misal nih lagi ini A, ini B. Nah ini gue buat 2. Ini A, ini B. Nah yang pertama itu di atasnya plus, minus voltasenya dia 5 volt. Nah ini kita balik, minus plus voltasenya dia minus 5 volt. Nah ini sama aja nih. A itu apa? A itu lebih minus 5 kan ya. Kalau di sini A itu juga lebih minus 5 dari B. Sama aja. B itu lebih ini kalau ini A itu lebih plus 5 kan ya. Ini juga A itu lebih plus 5 dibalik. Nah, lanjut ke kita masuk ke contoh nih, contoh soal. Misalkan ada rangkaian ya, rangkaiannya kotak. Di sini terminalnya. Nah, di sini minus, di sini plus. Ini V2. Nah, satu lagi ada di sini. Plus, di sini minus V1. Nah, ini sama aja sebenarnya. Nah, misalkan V1 itu berapa? V1 itu 17 volt. Nah, berarti V2 berapa? Ini di satu titik yang sama nih. Ini di satu titik yang sama. Ini kan dibalikan ya, ini plus jadi minus. Tinggal dibalik doang, plus jadi minus, minus jadi plus. Artinya ya besarannya juga tinggal dibalik doang. Hasilnya minus 17 volt. Oke. Kita lanjut ke daya power. Nah, di power P itu dinotasikan dengan apa? P kan ya, power P atau P kecil biasanya. Soalnya dia bergantung dari waktu. Itu V kali I. Nah, kan power itu di fisika dasar kan ya udah tahu ya, watt. Nah, kenapa bisa di watt nih? Atau joule per second nih, joule per second. Nah, padahal V kali I, volt dikali ampere, hasilnya joule per second. Nah, kita buktikan. Volt itu apa sih? Volt itu joule kan ya. Nah, joule per kolom. Oke. Nah, dikali I itu apa? Nah, di sini dapat nih kolom per second. Nah, dapat kan? Di sini tinggal dicoret. Kolom dicoret, joule per second. Oke. Satuannya watt. Nah, sebelumnya kan ya voltage. Voltage itu apa? Voltage, tegangan. Itu apa? Energi yang digunakan kan ya? Energi. Nah, voltage itu kan energi yang digunakan. Jadi joule, voltage kan apa? Joule per kolom nih. Nah, joule per kolom. Jadi energi yang digunakan, kan joule itu kan satuan energi. Energi yang digunakan untuk memindahkan satu kolom atau muatan. Nah, sedangkan si power itu atau daya, nah power itu kan joule per second kan satuannya kan ya. Dia kayak rasio energi yang dikeluarkan. Nah, jadi dia terhadap waktu S. Nah, tandanya nih penuh apa penggambaran yang benar nih, misalnya kalau gua ada rangkaian tadi ya, rangkaian general, rangkaian simpel. Nah,
ini plus, ini minus. Gua gedein lagi lah. Nah, ini terminalnya. Nah, misalkan di sini plus, si minus. Nah, kalau arusnya, kalau energi itu kalau daya, kita harus ada arusnya juga nih. Nah, misalkan arusnya ke plus nih, ke plus. Nah, dari elemen ini kan elemen ya, elemen ke terminal plusnya. Nah, ini kita sebutnya ini deliver atau mengirim atau menghasilkan daya. Dia menghasilkan daya. Ini kan ini disambungin ke rangkaian kan ya, ini ada rangkaiannya misalnya, ini ada rangkaiannya. Nah gitu. Nah, dia jadi menyumbang daya ke rangkaian. Nah, kalau misalkan gue buat lagi nih, ini plus, ini minus. Nah, si argosnya dia kita fokus ke plusnya, dari plus masuk. Nah, ini apa, absorb ya, dia menyerap daya. Oh, ini aktif, ini notasi aktif nih, ini notasi pasif. Nah, misalkan ya, misal kita pakai tadi ya rangkaian simpel nih, enak banget. Misalkan kita punya di sini A, di sini B. Nah, terus arusnya itu dia masuk sini, ampere, di sini plus, di sini minus. Voltasenya sama dengan 5 volt. Nah, artinya apa nih? Kalau tadi ya di materi voltage, kalau di materi voltage maksudnya dari 5 volt itu apa kan? A itu lebih 5 volt dari B kan ya. Nah, jadi apa? Ada 5 joule yang dibutuhkan. 5 joule dibutuhkan untuk memindahkan muatan positif dari A ke rangkaian terus ke B. Gitu. Jadi kita fokusnya dari plusnya, tanda plusnya. Oke. Kan arus itu kan dari plus ke minus kan ya. Nah, dari plus ke minus. Berarti artinya 5 volt itu ada 5 joule atau 5 energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Gitu. Jadi arus. Nah, terus maksudnya 2A nih, 2A plus 2A artinya apa? Dia ada 2 kolom kan ya, 2 kolom. Nah, karena ada 2 kolom, yang harus dipindahkan nih. Nah, jadinya dayanya nih P itu kan sama dengan I kali V kan ya. I nya 2 ampere, I nya 2 ampere atau 2 kolom per second. Nah, V nya 5 volt. 5 volt itu apa? Joule per kolom ya, 10 watt. Nah, 10 watt ini kan dia notasinya apa? Plus kan ya, plus. Nah, lihat nih dari sini, dia notasi apa nih? Dari plus masuk dia ke elemen, dia absorb, berarti dia apa? Menyerap energi. Nah, ini sama aja nih kayak misalnya plus. Nah, ini tadi ya, A tetap di sini, B nya tetap di sini. Nah, terus di sini arusnya tetap 2 ampere, plus 2 ampere masuk. Nah, tapi kan yang diganti cuma konvensinya doang nih, tanda plus minusnya. Ini jadi min, ini jadi plus. Nah, voltasenya jadi minus 5 volt. Nah, artinya minus 5 volt ini apa nih? Jadi dibutuhkan minus 5 volt untuk memindahkan muatan dari B ke A. Sekarang dari B ke A. Nah, dari B ke A. Muatan dari B ke A. Nah, karena dari B ke A, jadi gini kan ya, dari sini kita butuh arusnya dari B ke A juga. Dari B ke A. Nggak pakai yang ini. Nah, kalau jalan nih, kan arus jalan ke sini kan ya. Nah, beri tanda ke sini kan. Oke. Nah, karena yang diminta dari B ke A, jadi kita ubah nih. Jadi kayak gini. Nah, jadi minus 2 ampere, tinggal diubah arah doang. Nah, jadi dayanya apa dayanya? Dayanya itu kan I kali V. I-nya itu apa? Minus 2 kolom per second dikali dengan V-nya. V-nya itu minus 5 joule per kolom. Minus. Jadi tinggal 10 watt. Dia absorb juga.
Lanjut nih, misalkan gue punya buat rangkaian simpel lagi dah. Buat rangkaian simpel. Nah, misalkan di sini A nih, ini A, ini B. Terus di sini positif, ini negatif. Ini V, ini minus 5 volt. Nah, terus argosa biasa dari A aja, dari A. Plus 2 ampere. Nah, di sini ini sekarang voltasenya minus. Artinya apa? Kita kan fokusnya ke bagian positif ya kan ya. Artinya argosa pindah dari A ke B. Nah, berarti D-nya gimana D-nya? P sama dengan I kali V. I-nya itu kan plus 2 coulomb per second kan ya, dikaliin dengan voltasenya minus 5 joule per coulomb. Nah, hasil apa? Minus 10 kan ya. Nah, notasinya di sini apa? Notasinya dari A harusnya masuk ke elemen, dari plus masuk ke elemen, itu menyerap kan ya, menyerap. Nah, ada nggak masa menyerap minus 10 watt? Nggak ada kan ya. Oke, itu dia kita ganti jadi dia kayak apa, menghasilkan, to deliver, mengirim energi ke rangkaian. Atau bahasa lainnya itu generating. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sekarang di sini ada 3A nih, 3 ampere. Nah, ini plus minus 2 volt. Nah, berarti P nya gimana? P nya itu sama dengan, langsung aja 6 kan ya, 6 watt. Nah, ini apa nih? Ini dia menyerap, absorb. Selalu notasinya gini kan ya, dari plusnya masuk dia ke elemennya. Oke, nah lanjut. Ini misalkan di sini, nah gini, di sini minus, di sini plus, minus 2 volt. Nah, 3 ampere. Berarti P nya berapa? Langsung aja 3 kali 2, 3 kali min 2, 3 kali min 2 berarti apa? Minus 6 watt. Nah, ini kan notasinya apa? Notasinya dia absorb kan ya, notasi absorb. Kalau minus berarti dia apa? Generate. Oke, generate. Kalau generate berarti dia menghasilkan 6 watt, bukan menghasilkan minus 6. Oke, lanjut. Ini plus, ini minus, ini 4 volt. Ini arusnya di atas kita kasih minus 5 ampere. Berarti P nya berapa tuh? Langsung aja 5 kali 4, 20 kan ya. Nah, 20 minus. Nah, artinya apa nih? Artinya dia tadi ya, generate juga, menghasilkan. Kan soal awalnya kan apa? Notasi menyerap kan ya, dari plus soalnya masuk ke dalam. Ini notasi menyerap, karena hasil minus maka dia jadi menghasilkan. Oke, contoh lain nih. Kita kan ini ada terminal nih, kotak. Nah, ini terminal lainnya. Di sini plus, di sini minus. Nah, tapi ini beda nih sekarang. Di sini 220 milivolt. Nah, gini. Ini 4 ampere. Nah, langsung aja. P sama dengan 220 milivolt kali 4. Itu sama dengan 880 kan ya. 880 miliwatt. Nah, ini apa notasinya? Nah, ini kan harusnya di sini kita pindahin ke sini. Dia menyerap kan ya, menyerap, absorb. Sama aja kayak gini dia. Nah, ini arusnya. Dia absorb, menyerap. Oke, nah misalkan nih ada gini. Ini plus, ini minus. Ini minus 3,8 volt. Nah, arusnya dia ke sini. Minus 1,75. Nah, berarti P-nya gimana P-nya? Langsung aja ya. 3,8 minus 3,8 apa itu volt kan ya, dikali dengan minus 1,75 ini 0,75 ampere. Ampere. Bisa dengan minus kali minus jadi plus kan ya.
plus 6,65 watt. Nah ini apa nih, absorb apa generate nih? Kita fokus ke plusnya ya. Nah tanda plusnya ini argosnya kita pindahin ke sini. Nah jadi dia keluar ke rangkaian, nah itu dia absorb kan tadi ya, di sini berarti ada rangkaian ini. Nah dia keluar ke rangkaian, berarti generating. Oke. Ini notasi generating. Nah lanjut, misalkan nih gua punya ini terminal 1, nah ini minus, ini plus, ini voltasenya 8 eksponensial minus 100 T volt. Nah argosnya itu 3,2 ampere. Jadi berapa nih? Dalam waktu 5 milisekund. Langsung aja. Berarti P sama dengan voltasenya kita hitung 8 minus 100, T-nya 5 kali 10 pangkat min 3 kan yang mili ya. Oke, nah dikali dengan kali dengan 3,2 ya, 3,2. Nah ini hasil apa? Kita hitung-hitung pakai kalkulator ya. Hasil 15,53 watt. Hasilnya plus kan ya? Hasilnya plus. Nah ini notasinya apa notasinya? Generating kan ya, dari ini. Nah dari plus dia. Yang hasilnya generate. Jadi dia menghasilkan daya ke suatu rangkaian. Oke.